pertanyaan lagi nih Pak. Jadi sebetulnya ini program yang mulai 2021 ini makin banyak ya Pak ya. Kalau kemarin kan hanya S2, S3. Sekarang Makin bahkan banyak. S1 pun ada ya Pak ya yang sebagai gambaran selama 9 tahun LPDP itu kita mendidik kira-kira hampir 30.000 ya penerima beasiswa kita. Untuk yang S2, S3 gitu, itu 23 kalau nggak salah, 23.000. Nah, tahun ini penerima beasiswa dari dananya LPDP itu udah di atas 40-an ribu lebih. Dan kalau saya tambah yang 3 minggu lalu kita launching, kita mengirim 22.000, itu udah angkanya kira-kira 65.000. Hanya dalam tahun ini aja, dan targetnya Kemdikbud tahun ini aja 80.000 yang harus dibiayai oleh LPDP. Itu untuk apa aja Pak? Untuk S1, S2, S3 apa? Di Dikbud ada juga S2, S3 yang tadi saya sebut, termasuk untuk dosen-dosen vokasi. Kemudian untuk pelaku kebudayaan juga ada beasiswa S2, S3. Dan yang paling besar kan ini, Kampus Merdeka itu kan masif. Seluruh perguruan tinggi negeri swasta itu boleh anaknya itu sekolah di tempat lain. Ya kan, ngambil program lain, mobilitas merdeka itu di dalam negeri, dan yang internasional ada namanya ISMA. Itu daftarnya ke Bapak juga, ke LPDP juga? Kita udah satu rumah dengan Kemdikbud, tapi punya 2 jendela atau 2 pintu. Nah, ada pintu Kemdikbud, itu websitenya Kemdikbud. Ada pintu LPDP yang biasanya urusannya adalah S2, S3. Tapi kalau Anda masuk di LPDP, di situ ada link juga ke Kemdikbud. Kalau masuk Kemdikbud, ada link juga ke LPDP. Jadi kami udah bekerja sama cukup erat. Nanti akan kita tambah juga untuk yang Kemenak. Waduh, luar biasa. Nah, nih Bapak Ibu sekalian, nih berita penting kali ini juga nih. Satu lagi berita penting untuk teman-teman yang S1, banyak sekali ini beasiswanya pertukaran atau bukan pertukaran, program baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi kita 1 semester itu nanti teman-teman bisa kuliah di tempat lain. Ya, dan cara mendaftarnya bisa lewat LPDP, bisa lewat Kemendikbud. Aduh, ini benar-benar saya iri hati, Pak. Dulu zaman saya kuliah nggak ada program-program kayak beginian, Pak. Sekarang so many opportunities. Ayo, teman-teman atau orang tua yang S1, yang anak-anaknya S1, ini banyak sekali kesempatan. Ya. Saya beri penguatan juga. Apa tuh, Pak? Saya cerita waktu saya mencari beasiswa ke luar negeri itu, saya kan memang orangnya pantang menyerah ya, karena memang nggak boleh menyerah. Nggak boleh, benar. Saya nggak perlu dididik itu, karena orang tua saya hidup sangat-sangat sederhana, dua-duanya tidak lulus SD. Jadi memang waktu saya lulus SD udah paling pinter tuh satu rumah. Jadi memang saya mencari SMP sendiri, SMA sendiri, tinggal nanti negosiasi dengan orang tua. Kadang-kadang orang tua nangis waktu saya diterima di ITB. Loh, sana nggak punya saudara, nggak punya keluarga, duit dari mana? Saya tenang aja Pak, nanti pasti ada jalannya. Jadi saya hidup itu step by step, tapi mimpinya tinggi. Ya, kita jalankan. Nah, termasuk ke Amerika itu waktu mikir pertama sana, ini terus terang aja Mbak Diana. Ini saya sering ceritakan ke mahasiswa, tidak hanya karena event ini. Mimpi saya ke Amerika itu begitu besarnya karena saya teknik industri. Nah, gimana caranya masuk Amerika? Gimana orang Amerika mau menerima saya? Nomor 1 pasti bahasa Inggris. Dan yang di otak saya TOEFL, gitu kan? Jadi saya memang kejar TOEFL. Jadi saya jadi asisten, gajinya 80.000 PNS gitu ya. Tapi kan saya punya pendapatan lain dari ikut proyek-proyek gitu. Gajinya mungkin 1.600.000 saya pakai untuk les gitu kan, untuk apa, nyelengin nabung gitu. Kemudian bisa lah bayar tes TOEFL yang bagi saya mahal juga zaman dulu gitu. Tes TOEFL itu ngumpul-ngumpulin gitu. Begitu dapat TOEFL yang 547 saya pakailah untuk daftar kemana-mana. Saya daftar ke Illinois Urbana Champion sana satu. Wow, that's a good university. Ya, karena disuruh oleh Pak Indrajati dulu, karena Pak Indrajati lulusan sana, saya diberi rekomendasi. Kemudian Penn State, saya diberi rekomendasi dari Pak Rake. Kemudian satu lagi Oregon State, yang saya belajar dari Riyad Aminev. Wah, ini bagus juga nih programnya. Itu perjuangan keras. Begitu saya diterima dengan conditionally accepted di Oregon, kan saya kemudian baru mikir, duitnya dari mana ya sekolah?
Ya, kemudian saya ke Ya. bos saya, Pak Kuntoro Mangkusubroto, mungkin teman-teman kenal gitu ya, orang yang sangat hebat. Kemudian kata beliau nih, Pak, ini saya harus pergi nggak? Saya tanya gitu. Oh, kamu harus pergi. Kenapa, Pak? Ya. Karena Oregon is the most beautiful state in United States. Waduh, dalam hati, bukan karena programnya bagus gitu ya. Programnya memang oke gitu kan. Tapi Oregon, iya Pak, saya siap berangkat, saya akan berangkat. Tapi duitnya dari mana ya Pak? Ya kan gitu. Hidup ini kan step by step. Betul. Kemudian, Dan ternyata betul kan, Oregon beautiful banget kan? oh iya, saya maka itu 9 tahun di sana. Nah, kemudian tentunya Pak Kuntoro memberi jalan, oke kamu datang ke Ikatan Alumni. Kemudian akhirnya saya dari ITB dan waktu itu dapat beasiswanya juga loan. Jadi mesti balikin duit dong. Ya loan-nya kan dari negara. Ya, dan loan-nya dari negara lain lagi, bukan ke Amerika. Dan negara itu memaksa kita untuk sekolahnya di negara itu. Kemudian ada negosiasi dari 50-an itu 12 orang boleh non negara itu. Oke, luar itu biasa. salah satunya saya yang bisa pergi. Jadi Anda lihat perjuangannya begitu beratnya dan sangat kecil. Sekarang di tengah pandemi, waktu saya gabung LPDP, dana abadi yang kita kelola itu 50 plus triliun. Wow. Ya, namanya abadi harus tetap abadi, yang kita pakai kan bagi hasilnya untuk anak cucu kita, untuk generasi berikutnya kan. Betul. Itu bulan Mei Mbak, bulan Desember 2020 angka itu sudah meningkat menjadi 70 plus triliun. Luar biasa. Itu uang semua ya. Ya, aku juga belum pernah lihat barangnya ya. Kemudian 3 minggu lalu kira-kira angka itu sudah melejit menjadi 90 plus T. Luar biasa. Dan waktu nggak lama lagi udah di atas 100 T. Ini hanya memberikan gambaran bahwa bangsa ini hadir dan menyisihkan dari taxpayer itu, dari keringat rakyat Indonesia, disisihkan untuk mengembangkan SDM kita. Jadi kita harus bangga bahwa kita mampu, tidak pinjam-pinjam lagi. Saya merinding. Gitu. Ya, dan betul. Ini menariknya adalah kami tentunya ingin putra-putri bangsa ini yang terbaik ini, yang cinta tanah air bisa kita sekolahkan di luar negeri maupun dalam negeri. Betul. Dengan fasilitas yang ada, batasnya adalah jangan sampai memanjakan. Itu aja. Karena kita ingin putra-putri yang tough ya, yang mau berjuang, dan tentunya perjuangan Anda jauh lebih keras ke depan daripada perjuangan kita Mbak Diana. Betul Pak. Jadi tuh Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini luar biasa sekali. Benar-benar acara ini pagi ini kita dapat pelajaran yang sangat penting. Sekarang tuh kesempatan di mana-mana. Mau sekolah ke luar negeri tuh sekarang jauh lebih gampang dari zamannya kita dulu ya Pak ya. Saya sampaikan ini selalu ada tanya Pak LPDP kuotanya berapa. Sekarang yang lewat passing grade aja itu belum menghabiskan dana kita. Jadi silakan, apalagi yang afirmasi, kita butuh tadi sebelum acara ini ngobrol dengan Mbak Diana, teman-teman, kita butuh yang kawan-kawan afirmasi itu banyak mendaftar, diperbanyak yang mendaftar karena pasti kita akan utamakan. Ya, tentunya ini persiapan bahasa Inggris nanti bisa dibantu oleh kawan-kawan Mbak Diana nih. Masuk untuk ngambil tes segala macam. Iya, kami tadi sudah hari ini benar-benar hari yang spesial. Kami sudah agree bahwa kita akan membuat program khusus untuk ujian TOEFL untuk bagi teman-teman yang akan mendaftar afirmasi. Jadi ini nanti akan kita segera, insya Allah kita jadikan ya Pak ya, demi Indonesia yang lebih baik. Itu kita harus benar-benar perjuangkan Pak, apapun itu. Pak, bocoran dong Pak, kita mau tanya dong Pak. Sebetulnya kalau menurut Bapak nih, udah sekian lama ngurusin LPDP, apa sih menurut Bapak 2 atau 3 aja nih, nggak usah banyak-banyak. Kesalahan utama buat mereka yang mau daftar LPDP itu apa Pak? Biar kita bisa belajar. Ada beberapa jalur. Yang pertama kan, bukan beberapa jalur, tahap. Yang pertama kan seleksi administrasi. Itu kan hitam putih. Hitam putih itu apa maksudnya? Apa hitam putih? Ya kalau skornya kurang ya pasti nggak akan diterima. Ya kan gitu. Kan ada batas skornya. Kemudian kalau kita temukan ternyata skornya itu bukan dari lembaga resmi seperti IAIF, kita temukan juga itu ya kan. Banyak Pak. Nah kayak gitu kan, saya kalau ketahuan bahwa orangnya memang sengaja memalsukan, maka ini kan kondite atau kepribadian yang tidak kita cari. Maka orang itu bisa aja kita coret gitu kan. Betul. Tapi kalau itu kecelakaan, dia ditipu ya gimana lagi kan? Itu hitam putih yang saya bilang, syaratnya harus
dipenuhi gitu ya Pak ya? Kan? Nggak boleh ditawar gitu Pak ya? Ya, itu namanya hitam putih. Nah, ini ada juga yang tanya usia. Usia ini for the sake of fairness katanya nggak usah ada batas usia, mau berapapun boleh warga negara. Tapi kan kita kan diberi amanah untuk menggunakan dana ini semaksimalnya untuk kemajuan bangsa begitu, ya kan? Nah, tentunya kami harus punya batas-batas. Kenapa misalnya untuk PNS ya ini PNS dosen begitu itu kalau kita boleh sampai umur 47. Kenapa? Karena kita lihat nanti kalau udah sekolah 4 tahun begitu kan umurnya 51, mereka masa karirnya bisa sampai 65 atau 70 itu kan masih oke begitu. Tapi kalau kita berikan beasiswa untuk PNS yang umurnya udah 64 nanti lulus langsung pensiun kan optimalnya kan berkurang begitu kan. Nah, ini tentunya perlu dipahami bahwa yang namanya fairness itu kan tidak mesti sama rata sama rasa. Anak-anak kita juga kan pasti berbeda-beda, kan tidak semua harus diberi uang yang sama. Mentang-mentang anak kita semuanya uang sakunya 1 juta kan enggak. Kalau yang SD kan tentunya paling 100.000 kan gitu ya. Yang penting adalah semuanya mendapatkan haknya untuk berbakti kepada bangsa ini semaksimalnya. Itu kira-kira. Tapi untuk yang Kemdikbud saya tidak berani bicara nanti keputusannya berapa ya untuk yang PNS dosen atau guru. Karena itu masih digodok katanya Pak ya? Ya, betul. Oke. Terus kalau untuk saya balik lagi ke teman-teman yang S1 Pak, itu banyak Pak yang sekarang sudah jalan. Itu tadi Bapak cerita tentang teman-teman yang diajak untuk mengajar sekolah-sekolah yang tertinggal. Itu yang kita launching kemarinnya 22.000 mahasiswa S1 dari seluruh Indonesia mengabdi ke SD maupun SMP di seluruh Indonesia tentunya yang membutuhkan. Luar biasa. Ini program yang besar 3 bulan, 4 bulan begitu dan semuanya didanai oleh LPDP. Luar biasa. Jadi kalau yang ada tanya kuota jangan takut ya. Yang kita takutkan Anda nggak mendaftar atau nggak mampu daftar karena skornya kurang, itu yang perlu Anda perbaiki. Saya juga berpikir ini kawan-kawan, untuk yang kawan-kawan afirmasi kan kita memang, saya sudah kontak dengan seluruh rektor ya yang ada di Papua Barat, Maluku Utara, dan NTT ya. Saya punya kontak langsung. Saya ingin kita punya program atau mendukung teman-teman itu agar persiapannya lebih baik untuk bahasa Inggrisnya dan lain-lain. Nah tadi pertanyaan tadi, setelah administrasi apa, nanti akan ada tes bakat skolastik gitu ya. Kemudian, itu apa tuh Pak? Bocoran dikit dong Pak. Semacam TPA ya, tes potensi akademik, matematika, logika begitu ya. Soalnya juga tidak banyak. Kemudian itu dipakai untuk menyaring dari sisi akademisnya. Kemudian ada proses wawancara maupun evaluasi lainnya untuk menilai satu urusan apakah anak ini kira-kira nanti sukses nggak di sekolahnya, kemudian pengabdiannya kemana dan seperti apa, itu satu. Yang kedua, kita cek apakah anak ini punya kemampuan psikologi yang bagus, pantang menyerah, orangnya optimis, selalu mencari solusi, bukan mencari alasan begitu ya, untuk blame sesuatu yang katakanlah tidak sukses gitu. Nah, kemudian juga kita nilai dari unsur patriotisme ya, apakah orang ini memang cinta tanah air, ingin bangsa ini maju, atau kerjaannya justru bikin hoax dan menyebarkan hoax yang kemudian menjerumuskan bangsa ini ke dalam kegelapan. Itu ada metodenya kita cari. Wah, luar biasa. Jadi ketahuan dong buat mereka-mereka yang suka bikin posting-posting yang aneh-aneh gitu, pasti ketahuan dong, Pak. Ya, saya tahu juga Mbak Diana posting apa, ketahuan juga. Dengan nama aja udah ketahuan. Nah, untung saya sukanya posting makanan. Satu lagi yang penting, ini teman-teman mungkin bisa bantu adalah dalam menyusun CV maupun statement of purpose. Nah, itu yang real, yang tentunya jangan bicara saya supaya saya kaya kan gitu. Intinya kan kita ingin mengabdi ke bangsa ini, apa yang mau kita kerjakan. Kemudian prestasi-prestasi yang ada, pernah juara apa itu perlu dicantumkan juga. Pernah kegiatan, mungkin aktif di pramuka, aktif di baseball gitu kan, aktif pernah ikut paskibraka, tingkat nasional atau kota kabupaten atau provinsi, itu silakan seluruh prestasi dimasukkan karena itu bagian dari penilaian kita juga.
Benar-benar dinilai ya Pak ya. Jadi nggak cuman nilai rapot atau rapot apa sih kalau sekarang nilai IPK itu aja nggak iya. Enggak lah, Jadi IPK begitu lewat ya lewat kan. Kan ya. Nah, kemampuan bahasa juga kita lihat kalau yang memang kemampuannya bahasanya bagus. Jadi begini, kan ada batas di mana mereka bisa mendaftar ke LPDP. Ada batas kemampuan bahasa Inggris di mana dia akan diterima di universitas. Ya kan? Nah, itu kan ada delta, ada selisih kan. Kadang-kadang kita untuk afirmasi kan memang kita rendahkan supaya mereka kita bantu pengayaan bahasanya begitu. Betul, betul. Nah, ini menurut saya juga penting teman-teman waktu mencari universitas itu jangan sampai kalau kita TOEFL saya 547 gitu mimpinya ke Oxford atau ke Harvard gitu. Nah, itu tentunya kita harus ngecek itunya, universitas tujuannya. Yang kedua penting juga kalau orang yang ada di batas bawah masuk LPDP tapi masih jauh di persyaratan universitas, maka kita akan bantu kembangkan. Tapi kan ada juga kawan-kawan afirmasi yang skornya sudah melewati katakanlah batasnya persyaratan TOEFL dari universitas hebat yang dituju gitu. Nah, itu kita hargai juga walaupun syaratnya katakanlah 500 gitu ya. Kalau dia sudah mencapai angka 560, tentunya itu kita hargai karena apa? Karena orang ini kalau kita terima, dia bisa langsung berangkat. Oh, gitu. Ya kan? Kan dia mungkin cari LOE lebih mudah kan, yang udah skornya. Tapi kalau enggak kan dia harus belajar bahasa Inggris dulu sama. Betul, betul. Nah, ini ada kemungkinan juga kalau nggak berhasil kan dia akan keluar dari program kita. Nah, ini tentunya akan kita hargai teman-teman yang TOEFL-nya tinggi begitu ya. Itu daftar, afirmasi masuk, kemudian dapat beasiswa, kira-kira dapat LOE langsung berangkat karena TOEFL-nya udah siap. Iya. Demikian, Mbak. Pak, susah nggak sih Pak dapat LOE Pak dari universitas luar negeri menurut pengalaman Bapak orang-orang Indonesia? Nah, pengalaman saya kan dari 3 yang saya lamar, 1 yang mengirim, kemudian saya pergi, saya nggak tahu setelah saya pergi ke Amerika, mereka ngirim apa enggak kan, saya udah nggak di Indonesia lagi. Nah, kemudian ini faktanya nih, ini perlu diketahui juga ya. LPDP tahun lalu, mulai tahun ini itu punya daftar universitas tujuan yang baru, yang saya revisi dengan teman-teman, tentunya koordinasi juga dengan Kemdikbudristek untuk melihat secara objektif. Nah, akhirnya universitas yang mana gitu kan. Jadi kita untuk yang reguler, untuk warga negara Indonesia umumnya semua, itu ada 150 universitas yang bisa dipilih. Ini berdasarkan di seluruh dunia ya Pak itu ya? Di seluruh dunia. Ya, yang Indonesia kan syaratnya beda lagi, prodinya harus A, terakreditasi A begitu ya. Nah, untuk yang di luar negeri ada 100 yang berdasarkan peringkat 3 pemeringkat utama di dunia, saya boleh sebut boleh nggak sebut. Kemudian kita tambah 50 universitas terbaik di dunia yang negaranya sebenarnya tidak terlalu suka ranking-rankingan gitu. Jadi ada 150 universitas terbaik di dunia yang bisa dipilih. Ini seluruh program studi yang ada di universitas itu boleh dipilih. Luar biasa. Nah, ini untuk tambahan aja. Di luar itu masih boleh juga kalau Anda bisa membuktikan bahwa prodinya adalah terbaik di dunia, walaupun universitasnya mungkin nggak masuk terbaik. Contohnya misalnya kalau mau sekolah tentang, misalnya contoh, ini bohong-bohongan aja ya, sekolah tentang kota lama begitu, prodi kota lama. Nah, itu Universitas Tugu Muda itu nomor 1 di dunia, misalnya di Semarang ya. Nah, Anda boleh memilih prodi kota lama itu walaupun di Universitas Tugu Muda yang ada di list kita, asal dibuktikan bahwa prodi itu memang terbaik di dunia. Itu yang reguler untuk warga negara. Untuk yang PNS, TNI, Polri, jumlah universitasnya kita tambah. Ya, menjadi 150/50, ada 200 universitas yang bisa dipilih, plus yang tadi yang subjeknya bagus. Untuk yang afirmasi kita tambah lagi ya 200 plus 50 universitas, jadi ada 250. Jadi pilihannya banyak. Jadi Anda harusnya bisa mendapatkan LOE dari salah satu dari universitas hebat tersebut. Anda bayangkan Mbak Diana, 250 universitas hebat di dunia ini memang hebat. Universitas saya aja nggak masuk gitu kira-kira. Ya kan? Oregon State nggak masuk itu. Kemarin saya dapat komplain juga, salah satu universitas di Indiana nggak masuk juga. Ya gimana?
Ternyata dicek memang rankingnya 300. Tapi kan menurut tadi petunjuk dari Bapak, arahan dari Bapak untuk teman-teman yang dengarkan nih, yang menyaksikan. Walaupun begitu, walaupun memang ada listnya, ada ininya, tapi jangan ragu-ragu kalau misalnya memang sebuah program studinya itu bagus dan kita bisa membuktikan, ya kan? Tetap kita ikhtiar ya Pak ya, gitu kan? Ya, terutama untuk program studi yang spesifik ya, kadang-kadang memang tidak semua universitas kan memberikan. Tapi kalau yang umum-umum saya pikir banyak udah cukup banyak gitu, dan achievable lah, teman-teman mampu lah. Iya, jadi teman-teman sekarang tugasnya menyiapkan bagaimana supaya gampang dapat LOE, ya kan? Ini bukti lagi. Apalagi gimana tuh Pak? Bukti lagi bahwa orang Indonesia itu hebat-hebat. Jadi dulu mikir Bu Sri Mulyani itu menginisiasi LPDP itu ya sejak beliau menteri ya. Itu kan ingin melihat maaf nih, saking semangatnya. Jadi kalau bertemu dengan Menteri Keuangan dari negara-negara maju di dunia gitu, kadang-kadang kan mereka ngobrol. Ini saya juga dengar dari cerita-cerita di LPDP begitu. Bu Sri Mulyani itu tanya warga negaramu begitu, kira-kira berapa yang masuk sekolah yang disebut yang hebat-hebat itu kan. Oh, ada ratusan gitu kan, mungkin ada yang nyebut ribuan gitu kan, pokoknya banyak gitu. Begitu mengaca diri sendiri, kira-kira rakyat Indonesia waktu itu ya, yang diterima di sekolah-sekolah yang hebat itu berapa? Mungkin hitungan jari gitu. Jadi rasanya kok bangsa sebesar Indonesia kan, dan kita tahu rakyatnya pintar-pintar lah rakyat kita ya. Kita kalau udah sekolah di Amerika itu ya, saya tahu Amerika itu udah hebat-hebat lah kita di sana. Nah, ternyata nggak banyak gitu. Jadi ini mendorong Bu Sri Mulyani untuk ya membuatlah kira-kira dana abadi ini gitu ya, dikumpulkan dari mulai 1 triliun gitu kan, terus sampai sekarang komitmen dari Bu Sri Mulyani bukan main gitu. Nah, sekarang buktinya ini sekarang untuk yang program perguruan tinggi utama dunia itu rata-rata 45 orang setiap tahun kita kirim ya, satu. Yang kedua yang membanggakan lagi, itu dari 4 tahun terakhir itu meningkat terus dan meningkatnya tajam. Jadi yang terakhir itu angkanya sampai angka 85 ini tahun ini, dan itu belum selesai tahun ini. Jadi memang putra-putri terbaik bangsa ini kalau diberi kesempatan dahsyat. Luar biasa. Aku merinding. Oh my God. Benar-benar. Nah, memang kalau ditanya Pak, yang les PTUD kenapa belum direvisi? Kan kita itu universitas yang ada di 15 itu tidak bisa terbantahkan lagi dah. Itu mayoritas ada di Amerika, ada beberapa di Inggris, ada di Swiss juga satu. Yeah. Nah, itu universitas yang tidak bisa dipertanyakan lagi bahwa memang mereka universitas hebat. Bahwa di luar itu mungkin ada yang hebat, ya bisa jadi gitu ya. Tapi kenapa nggak kita revisi? Karena nggak fair, karena orang sudah mulai mengincar itu, tahu-tahu dapat LOE, tiba-tiba misalnya universitasnya nggak ada gitu kan. Duh, kasihan, udah memperjuangkan setahun 2 tahun, kemudian lesnya kita ubah gitu kan. Kasihan gitu. Jadi kita masih pakai yang 15 karena yang di luar 15 masih bisa juga pakai reguler. Dan itu nggak masalah, nanti beasiswanya juga sama juga. Dan semua list ini bisa ditemukan di website LPDP ya Pak ya? Ada Mbak Diana. Tuh, jadi teman-teman Bapak Ibu jangan khawatir. Ke website LPDP semuanya lengkap informasinya, termasuk list-list university. Pak, ada yang nanya nih Pak, mohon info dong Pak untuk 2022 dimulai pendaftaran Januari Februari kan, saya bilang kalau. Nah ini menarik karena kita udah ritmenya sudah rutin. Kalau yang tahun ini kan baru Mei karena memang proses regulasi dan segala macam baru selesai. Nah kalau Januari Februari kita enak, kita proses 2 bulan 3 bulan. Kira-kira teman-teman yang mau kuliah di bulan Agustus itu udah bisa pergi nanti rekrutmen di bulan Januari. Jadi kita nggak perlu buru-buru seperti kemarin yang LOE kita dulukan untuk wawancara. Jadi semua bisa kita lakukan sama. Insya Allah Januari Februari karena kita proses bisnisnya sudah proven untuk COVID. Kalau COVID-nya masih berkeliaran nanti 2022 kita bisa lakukan juga. Kalau udah nggak berkeliaran, kita tentunya senang juga nanti interviewnya face to face begitu kan. Jadi bahasa tubuhnya bisa kelihatan. Sekarang itu kan kita harus pakai, dia harus menunjukkan videonya dia di kamar sendiri segala macam ya kan gitu. Nanti kalau udah face to face kan nggak perlu itu ya. Padahal di seberangnya ada orang loh. Nah bisa jadi ya kan, pakai remote, pakai apa, telepati lagi lebih ngeri lagi. Padahal di depannya ada punggung juga tuh, nggak ketahuan.
Pak, luar biasa, keren sekali. Jadi tuh teman-teman Bapak tadi ya, siap-siap 2022 Januari Februari. Berarti masih ada kesempatan